Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru, khususnya di tahap yang kedua, yang mana kami sudah merangkum sebuah judul yang tepat untuk teman-teman guru honorer, yaitu 4 posisi aman guru honorer 100% lolos ASN P3K tahap kedua. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini 100% lolos posisi aman guru honorer yang dipastikan lolos ASN tahap kedua P3K Guru. Jadi di sini kita akan mencoba melihat satu persatu atau yang mana kira-kira 4 posisi aman untuk guru honorer yang dipastikan lolos ASN tahap kedua P3K Guru. Seperti itu ya. Jadi yang pertama kita harus cermati teman-teman bahwa penentuan nilai ambang batas yang merupakan salah satu kriteria kelulusan teman-teman ketika teman-teman bisa mencapai passing grade, itu ada dua Kemenpan RB yang mengatur teman-teman ya. Ada dua peraturan dari Menpan RB yang mengatur. Yang pertama itu adalah eh, Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021 itu mengatur tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 seperti itu. Jadi di sini ini adalah merupakan Kepmenpan RB yang mengatur tentang passing grade ya, sebelum ada penyesuaian seperti itu ya. Jadi apakah ini masih berlaku? Nah, ini masih berlaku karena ini masuk ke dalam kategori P1. Nah, pertama-tama passing grade yang diprioritaskan adalah passing grade atau nilai ambang batas yang ada di Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nanti jika tidak ada yang bisa mencapai dari Kepmenpan passing grade yang ada di Kemenpan RB nomor 1127, barulah yang dihitung adalah Kepmenpan RB nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di Kepmenpan RB nomor 1169 itu termaktub 3 kategori, yaitu P1, kemudian P2 dan P3. Seperti itu ya. Jadi yang ini tetap berlaku teman-teman ya. Nah, sedangkan di Kepmenpan RB yang baru itu ada 3 nilai ambang batas, yaitu nilai ambang batas P1 yang ada di peraturan nomor 1127, kemudian ada P2 dan ada P3. Yang masuk prioritas dulu adalah P1, baru P2, baru P3. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Nah, di sini sudah muncul tampilannya seperti ini teman-teman ya. Penyesuaian nilai ambang batas NAB pengadaan P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Di sini sudah jelas sekali bahwa untuk kategori 1 seperti ini, itu untuk kompetensi teknisnya itu tetap 320 jika itu guru SD teman-teman ya. Nah, ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 1127 seperti itu ya untuk kategori 1, sedangkan kompetensi manajer sosiokulturalnya itu 130, kemudian wawancaranya itu adalah 24. Sedangkan yang kedua adalah NAB kategori 2 dan NAB kategori 3, ini sudah sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1167. Di sini sudah ada penyesuaian. Nah, P2 kategori 2 ini ada penurunan passing grade untuk manajerial dan sosiokultural, yaitu dari 130 berubah menjadi 110, sedangkan dari 24 menjadi 20. Sedangkan yang lebih parahnya lagi untuk kategori 2 ini nilai ambang batasnya itu 0. Berarti guru honorer hanya perlu mencapai kompetensi manajerial sosiokultural itu 110,
dan wawancara 20 untuk mencapai passing rate P2. Seperti itu teman-teman ya. Dan istimewanya lagi, ini diprioritaskan untuk guru honorer 50 tahun ke atas, seperti itu. Nah, sedangkan kategori 3 ini masuk ke dalam P3. Nah, P3. Sedangkan kompetensi teknisnya itu ada di lampiran teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk manajerial dan sosiokultural tetap sama dengan kategori 1. Jadi yang menurun manajerial sosiokultural dan wawancaranya itu hanyalah kategori 2, seperti itu. Nah, di kategori 3 ini itu semua peserta bisa masuk ya. Bisa masuk, dan di kategori 3 diberikan tambahan afirmasi 5-10% itu diwujudkan dalam bentuk penurunan passing rate, seperti itu teman-teman ya. Contohnya guru kelas SD dari 320 untuk kompetensi teknisnya itu berubah menjadi 270, seperti itu. Itu yang berlaku di kategori ketiga teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini dasar yang akan kita ambil ya untuk 4 posisi aman guru honorer. Nah, ini diperhatikan ya, seperti ini tabelnya. Ini nilai ambang batas 1 sesuai dengan Permenpan RB yang lama yang mengatur tentang nilai ambang batas tahun 2021 untuk P3K guru. Kemudian nilai ambang batas kategori 2 ini dinolkan, langsung 100%. Sedangkan nilai ambang batas kategori 3 ini terjadi penurunan passing rate. Contohnya guru agama Islam, pendidikan guru agama Islam itu nilai ambang batasnya 325 turun menjadi 275, seperti itu teman-teman ya. Kemudian guru kelas 320 turun menjadi 270. Penjaskes 275 turun menjadi 225 untuk nilai ambang batas nilai kompetensi teknisnya, seperti itu ya. Ini ada 10% di sini sebenarnya. Cuman diberikan penyesuaian dalam bentuk penurunan passing rate, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini untuk posisi amannya yang pertama itu adalah guru honorer pemilik serdik. Nah, jadi yang paling aman hampir 100% itu bisa jadi ASN P3K itu guru honorer pemilik serdik. Nah, baik itu guru honorer swasta ataupun guru honorer negeri, seperti itu. Nah, ilustrasinya misalkan sekolah A 2 formasi guru SD. Jadi di sekolah A itu ada 2 formasi guru SD. Kemudian pelamarnya itu adalah 5 guru honorer. Nah, pemilik serdiknya 1 orang linear. Jadi disarankan untuk pemilik serdik itu usahakan agar tidak bersaing dengan sesama serdik, seperti itu ya, khususnya di tahap kedua nantinya. Nah, di sini anggaplah ilustrasinya seperti itu teman-teman ya. Ternyata di sekolah A itu untuk di tahap kedua masih ada 2 formasi untuk guru SD ya. Kemudian pelamarnya itu ada 5, kemudian pemilik serdiknya itu ada 1 orang. Nah, seperti itu. Karena di sini teman-teman itu hanya 1 orang saja yang punya serdik, maka secara otomatis dari 2 formasi ini kemungkinan besar pemilik serdik ini bisa mengunci salah satu formasi yang ada. Karena kenapa? Cukup mencapai nilai ambang batas kompetensi manajerial dan wawancara saja itu sudah auto lolos. Apalagi kalau memang di tahap 1 itu mengantongi nilai P1. Nah, P1 karena memiliki serdik cuman tidak memiliki formasi, berarti memiliki posisi YP1 di tahap pertama. Jadi secara otomatis 1 guru orang ini boleh dikata auto lulus untuk tahap kedua nantinya dengan ilustrasi seperti ini, sepanjang tidak ada persaingan antara guru bersertifikat pendidik, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini salah satu posisi aman ya. Guru honorer dipastikan lolos 100% menjadi guru ASN P3K, seperti itu ya di tahap yang kedua. Kemudian kita ke posisi yang kedua. Posisi yang kedua adalah guru honorer pemilik passing grade P1. Ilustrasinya seperti ini. Jadi meskipun tidak memiliki serdik, tetapi guru honorer yang memiliki passing grade P1 ini sangat memiliki kesempatan hampir 100% untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap kedua, dengan asumsi, dengan catatan yang pertama itu adalah pada saat melamar nanti di formasi guru non serdik ini yang di tahap 1 P1
di tahap pertamanya ini P1 itu tidak memiliki pesaing guru bersertifikat pendidik. Seperti itu ya. Itu catatan yang admin garis bawahi, tidak memiliki pesaing guru yang bersertifikat pendidik. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman ya. Anggaplah di sekolah B itu ada satu formasi guru SD. Nah, jadi sekolah B itu ada satu formasi guru SD, kemudian pelamarnya itu adalah 3 guru honorer. Jadi pelamar dari sekolah B itu adalah 3 guru honorer. Kemudian satu pelamar pemilik tabungan P1, sedangkan 2 lainnya itu tidak memiliki tabungan nilai seperti di temannya ini yang P1 ini. Jadi secara otomatis pada saat mengikuti tes nantinya, eh, dua guru honorer lainnya ini hanya bisa mencapai posisi P3 untuk kelulusan passing grade. Nah, sedangkan satu guru yang lainnya ini bahkan tidak lulus passing grade di tahap kedua, tetapi memiliki tabungan pemilik passing grade pertama, karena di tahap 1 itu lolos sebagai P1. Maka secara otomatis passing grade P1 inilah yang akan dipakai nantinya untuk pemilihan perolehan nilai tertinggi di tahap kedua, dan otomatis satu guru ini akan menjadi pemenangnya atau lolos menjadi guru ASN P3K. Pertama, selain memiliki nilai yang paling tinggi di antara ketiga guru honorer ini, posisinya adalah P1 juga ya. Posisinya P1, sedangkan yang 2 temannya ini pesaingnya ini hanya P2. Seperti itu teman-teman ya. Tapi dengan catatan ilustrasi ini bisa berjalan lancar jika seandainya di tahap kedua nantinya itu tidak ada pesaingnya serdik. Saya ulangi, untuk ilustrasi yang kedua ini guru honorer pemilik passing grade P1 catatannya tidak memiliki pesaing berserdik. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini posisinya pasti 100% lolos jika seperti ini keadaannya, tidak ada serdik yang diajak bersaing, seperti itu. Kemudian kita lihat posisi aman yang ketiga. Posisi aman yang ketiga adalah guru honorer berafirmasi. Nah, maksudnya di sini guru honorer berafirmasi berarti berafirmasi usia, berafirmasi K2 ya, seperti itu. Ilustrasinya di sekolah C, 3 formasi guru SD, pelamar 6 guru honorer. Satu guru memiliki afirmasi usia plus THK2, berarti mengantongi nilai afirmasi 125. Sedangkan 5 guru lainnya ini tidak memiliki afirmasi teman-teman ya, tidak memiliki afirmasi. Jadi anggaplah ilustrasinya seperti itu ya. Jika 6 guru honorer, 5 diantaranya tidak memiliki afirmasi dan satu guru memiliki afirmasi usia plus THK2, berarti mendapatkan bonus poin 125 poin. Nah, pada saat mendaftar itu lolos passing grade teman-teman ya, lolos passing grade. Sedangkan 5 guru lainnya itu hanya sekitar 2 yang lolos passing grade, berarti ada sekitar 2 yang lolos passing grade, berarti ada sekitar 3 guru yang gugur atau jatuh atau tidak lolos passing grade. Jadi satu guru ini yang memiliki afirmasi usia plus THK2 sepanjang dari 6 guru ini yang sama sekali tidak memiliki afirmasi, 5 guru yang tidak memiliki afirmasi itu harus dimaksimalkan oleh guru honorer berafirmasi. Dan catatan, guru honorer berafirmasi ini bisa lolos di tahap kedua dengan catatan bahwa tidak ada pesaingnya serdik di sekolah tersebut. Saya ulangi, tidak ada pesaingnya serdik di sekolah tersebut. Ini kan ini ilustrasinya ya. Bisa lolos jika tidak ada pesaingnya serdik. Seperti itu. Ini guru honorer berafirmasi sama sekali tidak memiliki serdik dan sama sekali bukan guru swasta tetapi memiliki afirmasi usia plus THK2, berarti bonus poinnya itu adalah 125. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita pindah ke yang keempat. Nah, ilustrasi yang keempatnya di sini adalah guru non afirmasi. Nah, guru non afirmasi berarti sama sekali guru honorer tanpa afirmasi. Nah, ilustrasi yang bisa terjadi di tahap kedua adalah anggaplah di sekolah D ya. Anggaplah di sekolah D seperti ini. Di sekolah D seperti ini teman-teman ya. Di sekolah D 3 formasi guru SD. Kemudian pelamarnya juga adalah 3 guru honorer. Kemudian ternyata catatannya adalah
ketiga pelamar itu tanpa serdik. Nah, tanpa serdik dan tentunya tanpa afirmasi. Jadi betul-betul ketiga guru ini bersaing satu sama lain secara real murni. Jadi siapapun yang bisa mencapai nilai tertinggi dan lolos passing grade, baik itu P1, P2 dan P3, maka 100% itu bakalan lolos menjadi guru ASN, karena di sekolah dia ini tidak ada pesaingnya bersertifikat pendidik. Murni tiga pelamar itu melamar tiga formasi non afirmasi, seperti itu. Jika ilustrasi nomor 4 ini bisa terjadi, maka akan terjadi persaingan secara murni teman-teman, tanpa afirmasi apapun, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman ada ide yang lain, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.